Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, berjumpa lagi dengan saya Bu Juwaria. Kali ini saya akan membahas materi mengkaji surat Al-Kautsar. Asik bisa membaca surat Al-Kautsar. Anak muslim tentu sudah hafal surat Al-Kautsar. Selain termasuk surat terpendek dalam Al-Quran, surat ini juga mudah untuk dibaca, ditulis, dan dihafalkan. Surat Al-Kautsar turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, ayo belajar surat Al-Kautsar dengan baik dan benar agar Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita sekalian, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Isi materi: A. Membaca kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar. B. Menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar. C. Menghafal kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar. D. Makna surat Al-Kautsar. A. Membaca kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat, termasuk surat pendek. Kata Al-Kautsar berarti nikmat yang banyak. Al-Kautsar ini juga dapat bermakna sungai di surga. Surat Al-Kautsar turun di Mekah sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Sebelum membaca surat Al-Kautsar, mari kita awali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. 2. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 3. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surat Al-Kautsar berisi tentang perintah bersyukur karena Allah telah memberi kenikmatan atau anugerah yang banyak.
Bersyukur dilakukan dengan cara rajin sholat dan berkurban. Orang yang tidak bersyukur, maka nikmatnya akan terputus. Untuk itu, kita harus terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terputus pula karena Allah yang diberikan kepada kita. Selain bersyukur dengan rajin sholat dan berkurban, membaca Al-Quran surat Al-Kautsar dengan fasih pun merupakan salah satu cara kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Membaca surat Al-Kautsar harus dengan fasih. Fasih adalah membaca sesuai dengan makhraj dan tajwid. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surat Al-Kautsar, terutama dalam melafalkan huruf panjang pendeknya, serta mendengung dan jelas. Perhatikan ketentuan di bawah ini. 1. Bedakan antara membaca fa, sya, sho, sin. Makhraj ketika huruf tersebut berbeda. Mintalah petunjuk Bapak Ibu guru dalam melafalkannya. 2. Jika ada huruf hijaiyah yang bertasydid, maka membacanya harus ditekan karena huruf yang bertasydid berarti double. Seperti ketika membaca inna. Ketika mengucapkan kata inna akan harus ditekan pada nun yang bertasydid hingga mendengung. Tiga, panjang pendek bacaan juga perlu diperhatikan. Seperti dalam bacaan yang bertanda mad panjang, maka harus dipanjangkan setidaknya 3 huruf. Misalnya, ketika membaca inna sa'inna akawal abtar. Lapal. Sin dibaca panjang. Sin. Demikianlah cara membaca surat Al-Kautsar. Mudah buka, jangan mudah putus asa. Jika kalian belum dapat membacanya dengan baik, teruslah berusaha dan bergantianlah dengan temanmu yang sudah bisa membacanya dengan fasih.
Mintalah kepadanya untuk membenarkan bacaanmu yang salah. Jika di rumah, jangan segan-segan minta bantuan kakak atau ayah, ibu untuk menyimak bacaanmu. Menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar. Kamu masih ingat cara menulis huruf hijaiyah bersambung? Tentu masih ingatkah? Nah, sekarang kita berlatih menulis huruf hijaiyah. Yang ada surat Al-Kautsar, kita mulai dari ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Nomor 1, pertanyaan. Huruf hijaiyah yang tidak berubah bentuk huruf hijaiyah alif. 2, huruf hijaiyah yang berubah bentuk nun, ain, ya, kaf, waw, se. 3, huruf hijaiyah yang dapat menyambung huruf di depannya. Nun, ain, ya, kaf, se. 4, huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung huruf di depannya. Ro, waw. Sekarang mulailah belajar menulis ayat pertama dari surat Al-Kautsar. Jika rajin berlatih, kamu pasti akan cepat lancar menulis huruf hijaiyah. Berlatihlah sampai tulisanmu benar. Lakukanlah hal yang sama untuk ayat yang kedua dan ketiga. Mari berlatih menulis surat Al-Kautsar seperti berikut ini. Inna a'toina kal kautsar, huruf bersambung. Inna a'toina kal kautsar, cara menulis. Alif, nun, alif, alif, ain, to, ya, nun, ka, alif, lam, ka, waw, se, ro, huruf terpisah. Mintalah temanmu yang sudah bisa menulis untuk mengoreksinya. Jika ada yang salah, mintalah untuk membenarkannya. Jika di rumah, mintalah kakak atau ayah dan ibu untuk mengoreksinya. C. Menghafal kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar. Setelah kamu pandai membaca dan menulis huruf hijaiyah dalam surat Al-Kautsar, mari berlatih menghafal surat tersebut. Caranya dengan membaca berulang-ulang. Semakin sering kamu membacanya, semakin cepat kamu menghafalnya. Sekarang kita mulai menghafal ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Lanjutkan membaca ayat yang kedua.
Fasolli li rabbika wanhar. Jika sudah hafal, teruskan dengan ayat ketiga. Inna sa'inna agahuwal abtar. D. Mana surat Al-Kautsar? Surat Al-Kautsar berisi tentang perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat pertama disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak. Kenikmatan tersebut antara lain keimanan, kesehatan, kebahagiaan, kepandaian, rezeki, orang tua yang penyayang, sahabat yang baik, dan sebagainya. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bersyukur dengan cara menjalankan sholat dan memberikan kurban. Sholat merupakan ungkapan syukur karena kita menjadi orang yang beriman. Berkurban adalah bersedekah kepada orang yang membutuhkan, seperti para kafir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang jompo. Contoh sikap peduli adalah sebagai berikut. 1. Peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Fakir miskin dan anak yatim harus dikasihi. Mereka termasuk orang-orang yang berada dalam kekurangan. Peduli terhadap mereka dilakukan dengan memberi sedekah agar mereka dapat mencukupi kebutuhan pokoknya. Mereka juga berhak mendapatkan zakat. Jika Idul Kurban, mereka juga harus diberi daging kurban. 2. Peduli kepada teman atau saudara yang sakit. Pernahkah kamu menengok saudara yang sakit? Itu adalah contoh sikap peduli sesama saudara yang sakit, perlu dihibur dan dijenguk agar ia tidak merasa kesepian dan kesakitan. Ketika kita menjenguk, ia akan merasa senang sehingga akan meringankan rasa sakitnya. Jangan lupa ketika menjenguk berdoa kepada Allah agar ia segera diberikan kesembuhan. 3. Peduli kepada tetangga yang terkena musibah. Jenis musibah itu bermacam-macam. Misalnya, musibah karena terkena bencana alam, seperti banjir, gunung meletus, kebakaran, dan sebagainya.
Musibah juga dapat berupa kematian seseorang yang dicintai. Orang yang terkena musibah hatinya sedih. Kita perlu memberikan perhatian kepadanya. 4. Peduli kepada teman yang kesulitan belajar. Tidak semua orang di dunia ini pandai. Ada yang sulit dalam belajar sehingga mereka mendapatkan nilai yang kurang baik. Jika mendapati hal demikian, kita harus peduli dengan mereka agar mereka memiliki kepandaian seperti kita. Sikap peduli dapat ditunjukkan dengan membantunya belajar. Misalnya, membentuk belajar kelompok di rumah. Anak yang lebih pintar mengajari yang dikurangi pintar dengan menjelaskan kembali pelajaran yang belum dipahami. Belajar bersama akan menumbuhkan sikap setia kawan. Dengan setia kawan kita akan disenangi dan banyak memiliki teman. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.